5 wisata Kota Tua Jakarta, ikon sejarah yang menarik dan edukatif. Kota Tua merupakan ikon sejarah yang mengandung nilai sejarah dan memiliki beragam wisata yang menarik untuk dikunjungi. Di balik tingginya gedung pencakar langit dan bising kendaraan, Jakarta menyimpan sebuah memori dalam suatu wilayah yang jauh dari kesan modern bernama Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Batavia Lama, Oud Batavia, merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak di ibu kota Jakarta, Indonesia. Kota Tua Jakarta mempunyai lebar 1,3 km persegi dan melintasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Pinang Sia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Wilayah ini dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada masa abad ke-16 oleh para pelayar Eropa karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah dianggap sebagai pusat perdagangan benua Asia. Sejarah Kota Tua Jakarta bermula pada tahun 1526. Fathahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, dikirim untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di kerajaan Hindu Pajajaran yang kemudian disebut Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan mempunyai tata kelola khas pelabuhan tradisional Jawa. Kemudian pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieterszoon Coen. Satu tahun setelahnya, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Bataviaren, yaitu leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung yang saat ini sudah menjadi lapangan Fathahillah. Belanda memilih wilayah tersebut karena saat itu merupakan pusat perdagangan yang memiliki posisi strategis serta akses sumber daya alam yang mudah. Kota Batavia didesain dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, kastil Batavia, dinding kota, dan kanal. Pembangunan berakhir dibangun pada tahun 1650. Tak perlu waktu lama, Batavia menjadi pusat penting dari seluruh kepulauan Indonesia. Penduduk Batavia dinamakan Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia mengalami perubahan nama menjadi Jakarta yang kita kenal saat ini, dan masih berkedudukan sebagai ibu kota Indonesia hingga sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin
mengeluarkan dekret untuk menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur tersebut bertujuan untuk ditujukan melindungi sejarah dan arsitektur Kota Tua. Hingga saat ini, Kota Tua Jakarta menjadi ikon sejarah dan wisata menarik banyak peminat. Tidak hanya wisata sejarah, Kota Tua Jakarta juga menawarkan berbagai restoran dan kafe sebagai pelepas lapar dan dahaga ketika berkeliling. Wisata Kota Tua Jakarta terbagi menjadi beberapa tempat. Di antara tempat-tempat tersebut, yang paling terkenal adalah 1. Kantor Pos Kota Tua Jakarta. Jam buka pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Alamat Taman Fathahillah nomor 3 RT 7 RW 7 Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Kantor Pos Kota Tua Jakarta adalah sebuah gedung untuk mengantar pos yang dioperasikan oleh Pos Indonesia. Gedung tersebut dirancang oleh Insinyur R. Baumgartner pada tahun 1929 sebagai Pos and Telegraph Kantor, atau dalam bahasa Indonesianya kantor pos dan telegraf. Saat ini, kantor pos tersebut masih dapat dipakai untuk membayar pajak, iuran bulanan, dan mengirim surat atau paket. Awal dunia pos pertama muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai Nusantara. Pada saat itu, jalur pos hanya dibuat pada kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat dan paket pos hanya diletakkan di Staatsherberg atau gedung penginapan kota, sehingga orang-orang harus cek berkala apakah ada surat atau paket yang datang. Untuk meningkatkan keamanan surat dan paket pos tersebut, Gubernur Jenderal J.W. Baron van Inhofe mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, muncul kemajuan yang cukup signifikan dalam pelayanan pos. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Meskipun jalan tersebut merupakan saksi bisu dari pelaksanaan kerja paksa Rodi, jalan sepanjang 1000 km itu membawa dampak positif dalam mempersingkat waktu pengantaran pos antar kota di Pulau Jawa yang dikenal dengan nama Groot Postweg, Jalan Raya Pos. Dengan pembuatan jalan tersebut, jalur pos antara Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Jawa Timur bisa ditempuh dalam jangka waktu kurang dari seminggu, dibandingkan sebelumnya bisa memakan waktu puluhan hari. Hingga kini, kantor pos Kota Tua masih berfungsi sebagai kantor pos. Namun, pengunjung juga dapat menikmati galeri seni kontemporer pada bagian gedung lain yang biasa disebut Galeria Fathahillah. 2. Museum Fathahillah. Harga tiket masuk berkisar antara 2.000 sampai 5.000. Jam buka pukul 8.00 sampai pukul 15.00 WIB. Alamat Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Kota Tua, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Nomor telepon 02169299101. Terletak di bekas balai kota Batavia,
Museum Fathahillah atau dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di perlintasan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas bangunan lebih dari 1.300 meter persegi. Gedung Museum Fathahillah pada zaman dulu adalah sebuah balai kota Stadwis yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Konstruksi bangunan gedung mirip dengan Istana Dam di Amsterdam, yakni terdiri atas konstruksi utama dengan 2 sayap di bidang timur dan barat, serta konstruksi sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara. Museum Fathahillah memiliki beragam objek sejarah, di antaranya perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan Kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hingga hasil penggalian arkeologi di Jakarta. Museum ini juga menampilkan beragam mebel antik dari abad ke-17 hingga abad ke-19. Mebel tersebut merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Cina, dan Indonesia. Terdapat juga beberapa aci keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi tersebut tersebar dalam berbagai ruang sesuai dengan isinya, seperti ruang Prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang MH Tamrin. Pengunjung juga dapat belajar kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak. Bahkan Museum Fathahillah kini terdapat patung Dewa Hermes, yaitu sosok dewa dari mitologi Yunani yang membawa keberuntungan dan perlindungan untuk kaum pedagang. Selain itu, di Museum Fathahillah juga memiliki bekas penjara bawah tanah yang dulu sempat digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Eksterior Museum Fathahillah yang didominasi warna putih juga dapat dijadikan sarana foto estetik yang tak kalah menarik. Museum Wayang. Harga tiket masuk 5.000 untuk dewasa, 3.000 untuk mahasiswa, dan 2.000 untuk anak-anak. Jam buka pukul 09.00 dan tutup pukul 15.00 WIB. Alamat Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Nomor telepon 021 69 29 560. Museum Wayang merupakan museum yang menampilkan beragam objek bersejarah. Gedung museum ini berdiri di atas tanah bekas gereja. Pada awalnya konstruksi gedung tersebut bernama De Oude Hollandse Kerk, atau dalam bahasa Indonesia Gereja Lama Belanda, dan didirikan pertama kali pada tahun 1640. Kemudian pada tahun 1732 gereja tersebut diperbaiki dan berproses dan berganti nama menjadi De Nieuwe Hollandse Kerk, dalam bahasa Indonesia Gereja Baru Belanda. Hingga pada tahun 1808 gereja tersebut hancur karena gempa bumi. Bangkit dari reruntuhan, tanah tersebut kemudian didirikan Museum Wayang dan diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975.
Meskipun telah dipugar, beberapa arsitektur bekas gereja masih tampak terlihat dalam gedung baru tersebut. Museum Wayang menampilkan bermacam jenis wayang dari seluruh Indonesia, baik yang terbuat dari kayu dan kulit maupun bahan-bahan lain. Wayang-wayang dari luar negeri juga tersedia di Museum Wayang, seperti wayang dari Republik Rakyat Cina dan Kamboja. Sampai saat ini, Museum Wayang telah mengoleksi lebih dari 4.000 buah wayang yang terdiri atas wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang janur, topeng, boneka, wayang beber, dan gamelan. Museum Wayang juga menampilkan berbagai boneka dari mancanegara. Contohnya boneka-boneka yang berasal dari Eropa, Thailand, Suriname, Tiongkok, Vietnam, India, dan Kolombia. Selain itu, Museum Wayang juga sering mengadakan pagelaran wayang pada minggu kedua dan ketiga setiap bulannya. Pengunjung juga dapat menikmati Taman Museum Wayang, di mana terdapat beberapa batu nisan untuk mengenang tokoh-tokoh seperti Gubernur Jenderal Abraham Patras, Gubernur Cornelis Caesar beserta istrinya Anna Oms, kemudian Maria Caen dan saudara laki-lakinya Anthony Caen. 4. Cafe Batavia. Jam buka pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Alamat Jalan Pintu Besar Utara, nomor 14, RT 7 RW 7 Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Nomor telepon 021 69 15 534. Cafe Batavia adalah sebuah restoran yang terletak di Kota Tua, Jakarta. Restoran tersebut merupakan salah satu ikon kolonial yang menghadap ke alun-alun Taman Fathahilah. Bangunan tempat Cafe Batavia didirikan adalah bangunan tertua kedua di alun-alun tersebut. Kedua setelah gedung Balai Kota Batavia yang telah dibangun kembali sebagai Museum Fathahilah. Cafe Batavia hadir dengan konsep vintage dan old school yang membawa pengunjung menjelajahi zaman dahulu ketika Jakarta masih bernama Batavia. Minuman dan makanan yang ditawarkan oleh Cafe Batavia berkisar harga 20.000 hingga 200.000 rupiah. Nuansa arsitektur kuno Belanda yang kental serta perpaduan hidangan yang lezat dapat membuat pengunjung jatuh hati. Cafe Batavia juga sering dijadikan latar belakang untuk foto prewedding atau buku tahunan karena keindahannya. 5. Toko Merah. Jam buka pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB. Alamat Jalan Kali Besar Barat nomor 11 Pinang Siang, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Jika Anda berkunjung ke Kota Tua Jakarta, Anda akan menemukan bangunan merah di Jalan Kali Besar Barat 17, dekat dengan Sungai Ciliwung. Bangunan tersebut dijuluki dengan nama Toko Merah. Gedung Toko Merah dibangun di atas areal seluas 2,455 meter persegi. Bangunan ini terdiri atas 3 gedung yang menyatu. Bangunan depan tingkat 2 dan belakang tingkat 3
yang membujur dari utara ke selatan. Adapun bangunan tengah merupakan penghubung bangunan utara dan selatan yang melintang dari timur ke barat. Awalnya, bangunan ini adalah rumah dari Willem Baron van Imhoff yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal East India Company pada tahun 1743 sampai 1750. Eksterior yang khas warna merah tersebut sangat mencolok dan berbeda dengan deretan bangunan di sekitarnya. Siapa sangka ternyata toko merah merupakan saksi bisu dari sebuah peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1740. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Geger Pacinan. Saat peristiwa tersebut terjadi, banyak mayat bertebaran di kali besar sehingga permukaan air menjadi warna merah. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan toko merah. Kemudian pada tahun 1743 sampai 1755, bangunan tersebut dijadikan kampus dan asrama Académie de Marine, dalam bahasa Indonesia Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut. Lalu beralih fungsi menjadi Herrenlogement atau hotel para pejabat pada tahun 1786 sampai 1808 digunakan untuk bangunan tersebut. Toko merah terus beralih kepemilikan hingga pada sekitar tahun 1990. Toko merah dijadikan bangunan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tanggal 29 Maret tahun 1993. Cukup diabaikan dalam waktu yang lama, akhirnya toko merah direstorasi pada tahun 2012. Hingga saat ini toko merah menjelma menjadi gedung serbaguna yang berfungsi sebagai tempat konferensi dan pameran. Itulah ragam wisata kota tua yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya indah dipandang, namun kota tua juga menyimpan banyak sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. 5 wisata Kota Tua Jakarta. Ikon sejarah yang menarik dan edukatif. Kota Tua merupakan ikon sejarah yang mengandung nilai sejarah dan memiliki beragam wisata yang menarik untuk dikunjungi. Di balik tingginya gedung pencakar langit dan bising kendaraan, Jakarta menyimpan sebuah memori dalam suatu wilayah yang jauh dari kesan modern bernama Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Batavia Lama, Oud Batavia, merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak di ibu kota Jakarta, Indonesia. Kota Tua Jakarta mempunyai lebar 1,3 km persegi dan melintasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Pinangsia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Wilayah ini dijuluki
permata Asia dan ratu dari timur pada masa abad ke-16 oleh para pelayar Eropa karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah, dianggap sebagai pusat perdagangan benua Asia. Sejarah Kota Tua Jakarta bermula pada tahun 1526. Fathahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, dikirim untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran yang kemudian disebut Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan mempunyai tata kelola khas pelabuhan tradisional Jawa. Kemudian pada tahun 1619 VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieterszoon Coen. Satu tahun setelahnya, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Bataviaren, yaitu leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung yang saat ini sudah menjadi lapangan Fathahillah. Belanda memilih wilayah tersebut karena saat itu merupakan pusat perdagangan yang memiliki posisi strategis serta akses sumber daya alam yang mudah. Kota Batavia didesain dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, kastil Batavia, dinding kota, dan kanal. Pembangunan berakhir dibangun pada tahun 1650. Tak perlu waktu lama, Batavia menjadi pusat penting dari seluruh kepulauan Indonesia. Penduduk Batavia dinamakan Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia mengalami perubahan nama menjadi Jakarta yang kita kenal saat ini, dan masih berkedudukan sebagai ibu kota Indonesia hingga sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, mengeluarkan dekrit untuk menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur tersebut bertujuan untuk ditujukan melindungi sejarah dan arsitektur Kota Tua. Hingga saat ini, Kota Tua Jakarta menjadi ikon sejarah dan wisata menarik banyak peminat. Tidak hanya wisata sejarah, Kota Tua Jakarta juga menawarkan berbagai restoran dan kafe sebagai pelepas lapar dan dahaga ketika berkeliling. Wisata Kota Tua Jakarta terbagi menjadi beberapa tempat. Di antara tempat-tempat tersebut, yang paling terkenal adalah 1. Kantor Pos Kota Tua Jakarta. Jam buka pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Alamat Taman Fathahillah nomor 3, RT 7 RW 7, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.
Kantor Pos Kota Tua Jakarta adalah sebuah gedung untuk mengantar pos yang dioperasikan oleh Pos Indonesia. Gedung tersebut dirancang oleh Insinyur R. Baumgartner pada tahun 1929 sebagai Pos and Telegraph Kantor, atau dalam bahasa Indonesianya Kantor Pos dan Telegraf. Saat ini, kantor pos tersebut masih dapat dipakai untuk membayar pajak, iuran bulanan, dan mengirim surat atau paket. Awal dunia pos pertama muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai Nusantara. Pada saat itu, jalur pos hanya dibuat pada kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat dan paket pos hanya diletakkan di Staatsherberg atau gedung penginapan kota, sehingga orang-orang harus cek berkala apakah ada surat atau paket yang datang. Untuk meningkatkan keamanan surat dan paket pos tersebut, Gubernur Jenderal J.W. Baron van Inhofe mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, muncul kemajuan yang cukup signifikan dalam pelayanan pos. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Meskipun jalan tersebut merupakan saksi bisu dari pelaksanaan kerja paksa Rodi, jalan sepanjang 1000 km itu membawa dampak positif dalam mempersingkat waktu pengantaran pos antar kota di Pulau Jawa yang dikenal dengan nama Groot Postweg, Jalan Raya Pos. Dengan pembuatan jalan tersebut, jalur pos antara Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Jawa Timur bisa ditempuh dalam jangka waktu kurang dari seminggu, dibandingkan sebelumnya bisa memakan waktu puluhan hari. Hingga kini, kantor pos Kota Tua masih berfungsi sebagai kantor pos. Namun, pengunjung juga dapat menikmati galeri seni kontemporer pada bagian gedung lain yang biasa disebut Galeria Fathahillah. 2. Museum Fathahillah. Harga tiket masuk berkisar antara 2.000 sampai 5.000. Jam buka pukul 8.00 sampai pukul 15.00 WIB. Alamat: Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kota Tua, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Nomor telepon 02169291101. Terletak di bekas Balai Kota Batavia, Museum Fathahillah atau dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di perlintasan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat, dengan luas bangunan lebih dari 1.300 meter persegi. Gedung Museum Fathahillah pada zaman dulu adalah sebuah balai kota Stadwis yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Konstruksi bangunan gedung mirip dengan Istana Dam di Amsterdam, yakni terdiri atas konstruksi utama dengan 2 sayap di bidang timur dan barat, serta konstruksi sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara. Museum Fathahillah memiliki beragam objek sejarah, di antaranya perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan Kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hingga hasil penggalian arkeologi di Jakarta. Museum ini juga menampilkan beragam mebel antik dari abad ke-17 hingga abad ke-19.
Mebel tersebut merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Cina, dan Indonesia. Terdapat juga beberapa aci keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi tersebut tersebar dalam berbagai ruang sesuai dengan isinya, seperti ruang Prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang MH Tamrin. Pengunjung juga dapat belajar kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak. Bahkan Museum Fathahillah kini terdapat patung Dewa Hermes, yaitu sosok dewa dari mitologi Yunani yang membawa keberuntungan dan perlindungan untuk kaum pedagang. Selain itu, di Museum Fathahillah juga memiliki bekas penjara bawah tanah yang dulu sempat digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Eksterior Museum Fathahillah yang didominasi warna putih juga dapat dijadikan sarana foto estetik yang tak kalah menarik. Tiga, Museum Wayang. Harga tiket masuk 5.000 untuk dewasa, 3.000 untuk mahasiswa, dan 2.000 untuk anak-anak. Jam buka pukul 09.00 dan tutup pukul 15.00 WIB. Alamat Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Nomor telepon 021 69 29 560. Museum Wayang merupakan museum yang menampilkan beragam objek bersejarah. Gedung museum ini berdiri di atas tanah bekas gereja. Pada awalnya konstruksi gedung tersebut bernama De Oude Hollandse Kerk, atau dalam bahasa Indonesia Gereja Lama Belanda, dan didirikan pertama kali pada tahun 1640. Kemudian pada tahun 1732 gereja tersebut diperbaiki dan berproses dan berganti nama menjadi De Nieuwe Hollandse Kerk, dalam bahasa Indonesia Gereja Baru Belanda. Hingga pada tahun 1808 gereja tersebut hancur karena gempa bumi. Bangkit dari reruntuhan, tanah tersebut kemudian didirikan Museum Wayang dan diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975. Meskipun telah dipugar, beberapa arsitektur bekas gereja masih tampak terlihat dalam gedung baru tersebut. Museum Wayang menampilkan bermacam jenis wayang dari seluruh Indonesia, baik yang terbuat dari kayu dan kulit maupun bahan-bahan lain. Wayang-wayang dari luar negeri juga tersedia di Museum Wayang, seperti wayang dari Republik Rakyat Cina dan Kamboja. Sampai saat ini, Museum Wayang telah mengoleksi lebih dari 4.000 buah wayang yang terdiri atas wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang janur, topeng, boneka, wayang beber, dan gamelan. Museum Wayang juga menampilkan berbagai boneka dari mancanegara. Contohnya boneka-boneka yang berasal dari Eropa, Thailand, Suriname, Tiongkok, Vietnam, India, dan Kolombia. Selain itu, Museum Wayang juga sering mengadakan pagelaran wayang pada minggu kedua dan ketiga setiap bulannya. Pengunjung juga dapat menikmati Taman Museum Wayang
di mana terdapat beberapa batu nisan untuk mengenang tokoh-tokoh seperti Gubernur Jenderal Abraham Patras, Gubernur Cornelis Caesar beserta istrinya Anna Oms, kemudian Maria Caen dan saudara laki-lakinya Anthony Caen. 4. Cafe Batavia. Jam buka pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Alamat Jalan Pintu Besar Utara nomor 14 RT 7 RW 7 Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Nomor telepon 021 6915 534. Cafe Batavia adalah sebuah restoran yang terletak di Kota Tua, Jakarta. Restoran tersebut merupakan salah satu ikon kolonial yang menghadap ke alun-alun Taman Fathahillah. Bangunan tempat Cafe Batavia didirikan adalah bangunan tertua kedua di alun-alun tersebut. Kedua setelah gedung Balai Kota Batavia yang telah dibangun kembali sebagai Museum Fathahillah. Cafe Batavia hadir dengan konsep vintage dan old school yang membawa pengunjung menjelajahi zaman dahulu ketika Jakarta masih bernama Batavia. Minuman dan makanan yang ditawarkan oleh Cafe Batavia berkisar harga 20.000 hingga 200.000 rupiah. Nuansa arsitektur kuno Belanda yang kental serta perpaduan hidangan yang lezat dapat membuat pengunjung jatuh hati. Cafe Batavia juga sering dijadikan latar belakang untuk foto prewedding atau buku tahunan karena keindahannya. 5. Toko Merah. Jam buka pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB. Alamat Jalan Kali Besar Barat nomor 11 Pinang Siang, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Jika Anda berkunjung ke Kota Tua Jakarta, Anda akan menemukan bangunan merah di Jalan Kali Besar Barat 17, dekat dengan Sungai Ciliwung. Bangunan tersebut dijuluki dengan nama Toko Merah. Gedung Toko Merah dibangun di atas areal seluas 2,455 meter persegi. Bangunan ini terdiri atas 3 gedung yang menyatu. Bangunan depan tingkat 2 dan belakang tingkat 3 yang membujur dari utara ke selatan. Adapun bangunan tengah merupakan penghubung bangunan utara dan selatan yang melintang dari timur ke barat. Awalnya, bangunan ini adalah rumah dari Willem Baron van Imhoff yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal East India Company pada tahun 1743 sampai 1750. Eksterior yang khas warna merah tersebut sangat mencolok dan berbeda dengan deretan bangunan di sekitarnya. Siapa sangka ternyata Toko Merah merupakan saksi bisu dari sebuah peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1740. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Geger Pacinan. Saat peristiwa tersebut terjadi, banyak mayat bertebaran di kali besar sehingga permukaan air menjadi warna merah. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan Toko Merah.
Kemudian pada tahun 1743 sampai 1755, bangunan tersebut dijadikan kampus dan asrama Academie des Marines, dalam bahasa Indonesia Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut. Lalu beralih fungsi menjadi Herrenlogement atau hotel para pejabat pada tahun 1786 sampai 1808 digunakan untuk bangunan tersebut. Toko Merah terus beralih kepemilikan hingga pada sekitar tahun 1990. Toko Merah dijadikan bangunan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tanggal 29 Maret tahun 1993. Cukup diabaikan dalam waktu yang lama, akhirnya Toko Merah direstorasi pada tahun 2012. Hingga saat ini Toko Merah menjelma menjadi gedung serbaguna yang berfungsi sebagai tempat konferensi dan pameran. Itulah ragam wisata kota tua yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya indah dipandang, namun kota tua juga menyimpan banyak sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. 5 wisata Kota Tua Jakarta. Ikon sejarah yang menarik dan edukatif. Kota Tua merupakan ikon sejarah yang mengandung nilai sejarah dan memiliki beragam wisata yang menarik untuk dikunjungi. Di balik tingginya gedung pencakar langit dan bising kendaraan, Jakarta menyimpan sebuah memori dalam suatu wilayah yang jauh dari kesan modern bernama Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Batavia Lama, Oud Batavia, merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak di ibu kota Jakarta, Indonesia. Kota Tua Jakarta mempunyai lebar 1,3 km persegi dan melintasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Pinangsia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Wilayah ini dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada masa abad ke-16 oleh para pelayar Eropa karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah, dianggap sebagai pusat perdagangan benua Asia. Sejarah Kota Tua Jakarta bermula pada tahun 1526. Fathahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, dikirim untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran yang kemudian disebut Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan mempunyai tata kelola khas pelabuhan tradisional Jawa. Kemudian pada tahun 1619 VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieterszoon Coen. Satu tahun setelahnya
VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, yaitu leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung yang saat ini sudah menjadi lapangan Fathahillah. Belanda memilih wilayah tersebut karena saat itu merupakan pusat perdagangan yang memiliki posisi strategis serta akses sumber daya alam yang mudah. Kota Batavia didesain dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, kastil Batavia, dinding kota, dan kanal. Pembangunan berakhir dibangun pada tahun 1650. Tak perlu waktu lama, Batavia menjadi pusat penting dari seluruh kepulauan Indonesia. Penduduk Batavia dinamakan Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia mengalami perubahan nama menjadi Jakarta yang kita kenal saat ini, dan masih berkedudukan sebagai ibu kota Indonesia hingga sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret untuk menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur tersebut bertujuan untuk ditujukan melindungi sejarah dan arsitektur Kota Tua. Hingga saat ini, Kota Tua Jakarta menjadi ikon sejarah dan wisata menarik banyak peminat. Tidak hanya wisata sejarah, Kota Tua Jakarta juga menawarkan berbagai restoran dan kafe sebagai pelepas lapar dan dahaga ketika berkeliling. Wisata Kota Tua Jakarta terbagi menjadi beberapa tempat. Di antara tempat-tempat tersebut, yang paling terkenal adalah 1. Kantor Pos Kota Tua Jakarta. Jam buka pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Alamat Taman Fathahillah nomor 3, RT 7 RW 7, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Kantor Pos Kota Tua Jakarta adalah sebuah gedung untuk mengantar pos yang dioperasikan oleh Pos Indonesia. Gedung tersebut dirancang oleh Insinyur R. Baumgartner pada tahun 1929 sebagai Pos and Telegraph Kantor, atau dalam bahasa Indonesianya Kantor Pos dan Telegraf. Saat ini, kantor pos tersebut masih dapat dipakai untuk membayar pajak, iuran bulanan, dan mengirim surat atau paket. Awal dunia pos pertama muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai Nusantara. Pada saat itu, jalur pos hanya dibuat pada kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat dan paket pos hanya diletakkan di Staatsherberg atau gedung penginapan kota, sehingga orang-orang harus cek berkala apakah ada surat atau paket yang datang. Untuk meningkatkan keamanan surat dan paket pos tersebut, Gubernur Jenderal J.W. Baron van Inhofe
mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, muncul kemajuan yang cukup signifikan dalam pelayanan pos. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Meskipun jalan tersebut merupakan saksi bisu dari pelaksanaan kerja paksa Rodi, jalan sepanjang 1000 km itu membawa dampak positif dalam mempersingkat waktu pengantaran pos antar kota di Pulau Jawa yang dikenal dengan nama Groot Postweg, Jalan Raya Pos. Dengan pembuatan jalan tersebut, jalur pos antara Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Jawa Timur bisa ditempuh dalam jangka waktu kurang dari seminggu, dibandingkan sebelumnya bisa memakan waktu puluhan hari. Hingga kini, kantor pos Kota Tua masih berfungsi sebagai kantor pos. Namun, pengunjung juga dapat menikmati galeri seni kontemporer pada bagian gedung lain yang biasa disebut Galeria Fathahillah. 2. Museum Fathahillah. Harga tiket masuk berkisar antara 2.000 sampai 5.000. Jam buka pukul 8.00 sampai pukul 15.00 WIB. Alamat Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kota Tua, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Nomor telepon 02169299101. Terletak di bekas Balai Kota Batavia, Museum Fathahillah atau dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di perlintasan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Dengan luas bangunan lebih dari 1.300 meter persegi. Gedung Museum Fathahillah pada zaman dulu adalah sebuah balai kota Stadwis yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Konstruksi bangunan gedung mirip dengan Istana Dam di Amsterdam, yakni terdiri atas konstruksi utama dengan 2 sayap di bidang timur dan barat, serta konstruksi sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara. Museum Fathahillah memiliki beragam objek sejarah, di antaranya perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan Kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hingga hasil penggalian arkeologi di Jakarta. Museum ini juga menampilkan beragam mebel antik dari abad ke-17 hingga abad ke-19. Mebel tersebut merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Cina, dan Indonesia. Terdapat juga beberapa aci keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi tersebut tersebar dalam berbagai ruang sesuai dengan isinya, seperti ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang MH Tamrin. Pengunjung juga dapat belajar kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak. Bahkan, Museum Fathahillah kini terdapat patung Dewa Hermes, yaitu sosok dewa dari mitologi Yunani yang membawa keberuntungan dan perlindungan untuk kaum pedagang. Selain itu, di Museum Fathahillah juga memiliki bekas penjara bawah tanah yang dulu sempat digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Eksterior Museum Fathahillah yang didominasi warna putih
juga dapat dijadikan sarana foto estetik yang tak kalah menarik. Ada sana.